Halo sobat-sobat teknik sipil semuanya, ketemu lagi di channel YouTube saya. Dan bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Saksikan semua video-video berkualitas dan mudah dipahami di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar cara pemodelan struktur atau structure modeling dengan menggunakan bantuan program SAP 2000. Seperti yang sobat-sobat telah ketahui bahwa banyak program atau software yang dapat digunakan untuk analisa struktur. Salah satunya yang paling familiar dan paling user friendly, yang artinya paling mudah digunakan, yaitu SAP 2000 buatan dari perusahaan CSI. Kita buka program SAP-nya dulu, yaitu di All Program, lalu di Computer and Structure di sini, lalu kita klik SAP 2000. Oke. Dalam hal ini saya menggunakan SAP 2000 versi 14 ya teman-teman. Silahkan teman-teman praktekkan di versi yang lain, kira-kira prinsipnya sama ya, tidak banyak berbeda. Oke, pertama kali kita ingin saya akan jelaskan dulu step-stepnya dalam penyelesaian struktur menggunakan program SAP 2000. Di sini ada beberapa step ya, saya tulis sampai 7. Kita akan berada di yang sini, di step yang 1, yaitu menentukan geometri dulu atau penampangnya seperti apa, bentuk model strukturnya seperti apa ya. Oke ya, jadi misalkan contohnya adalah teman-teman diminta untuk menghitung dan mendesain balok beton sederhana di atas 1, 2, 3, di atas 3 tumpuan ya teman-teman. Ini sudah masuk ranah statis tak tentu. Oke, jadi teman-teman di sini ada suatu struktur balok sederhana di atas 3 tumpuan. Ini tumpuan sendi, ini tumpuan roll, ini pun tumpuan roll. Oke, kita akan memodelkan balok beton sederhana ini dengan menggunakan bantuan program SAP 2000. Stepnya mungkin seperti ini ya. Kita masuk pertama ke file. Oke, tapi teman-teman perhatikan dulu, ini penting ya. Jadi program SAP 2000 ini sangat bergantung sama yang namanya unit atau satuan. Jadi teman-teman mengenal banyak satuan di sini ya, ada LB atau ada kip satuan gaya, ada kilonewton, ada kilogram force atau di sini tertulis KGF, ada newton, ada ton force, ada kilonewton, kilogram force. Nah ini ya, jadi teman-teman dibiasakan menggunakan satuan yang mana ya. Kalau saya biasanya seringnya menggunakan 2 satuan ya, kalau enggak kilonewton meter ya newton milimeter ya. Oleh karena kita ingin membuat model strukturnya yang seperti ini, jadi satuannya adalah panjang dari balok B1 ini adalah 6 meter, dari sini ke sini, dari sini ke sini, lalu panjang B2 nya dari sini ke sini adalah 4 meter ya. Jadi kita coba ke kilonewton meter dulu. Oke ya, jadi diubah dulu yang tadinya kip, defaultnya kita ubah ke kilonewton meter. Oke, kita buka file, lalu kita buka new model. Nah di sini ini sudah ngeling ya, jadi kilonewton meter C itu Celsius. Di sini pun sama. Teman-teman juga bisa mengubah di sini, kalau misalnya mau diubah ke ton meter juga boleh ya, tapi kita coba kilonewton meter aja, tidak terlalu ngaruh karena kita sedang define bentuk yang artinya panjangnya saja ya, tidak ada gaya dulu. Oke, kita ada banyak pilihan template-nya, ada blank, grid only, beam, segala macam, karena kita sedang berbicara di beam dan saya ingin mengajarkan cara yang general, saya tidak milih yang template beam. Ini juga bisa, nanti saya compare ya caranya seperti apa. Kita coba yang grid only dulu ya. Oke ya, nanti teman-teman saya akan sajikan video yang berikutnya menggunakan yang beam. Sekarang kita yang grid only dulu biar teman-teman bisa segala macam bentuknya itu bisa mendefine-nya. Oke, di sini tampil ada sistem koordinat quick grid lines. Ini sistem koordinat Cartesian atau Cartesius dan cylindrical atau polar ya. Di sini kita menggunakan Cartesius karena lebih mudah ya. Oke, di sini ada yang namanya number of grid lines. Jadi number of grid lines itu adalah jumlah garis grid di masing-masing sumbu. Ini ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z.
teman-teman harus tahu dulu perjanjian sumbu X, Y, Z untuk program SAP 2000 itu seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi ini misalkan ada suatu portal 3 dimensi seperti portal gedung ya, misalnya gedung. Ini ada kolom, ada balok, ada platnya, 2 tingkat atau 2 lantai. Ini adalah sumbu X, Y, Z-nya. Jadi sumbu X-nya itu yang ke arah sana atau yang horizontal, lalu sumbu Z-nya adalah yang vertikal, bisa ke atas bisa ke bawah ya, itu. Lalu yang sumbu Y adalah sumbu yang tembus bidang gambar. Kalau teman-teman sedang melihat video ini, mungkin sumbu Y-nya itu yang menembus handphone atau laptop teman-teman, itu sumbu Y-nya. Kalau menembus keluar sana adalah positif ke sini, kalau menembus mendekati kitanya di sini, berarti itu nilai sumbu Y-nya nanti negatif. Oke, ini adalah yang positifnya ya, seperti ini. Oke, ini mungkin, nah balok juga seperti ini sama ya teman-teman, silakan pahami dulu, ini X, ini Z, ini Y, berarti ini sama ya, ini X, ini balok ya, sesuai dengan kasus kita. Ini Z, pokoknya Z itu yang sumbu vertikal, X-nya horizontal, nah Y-nya itu yang keluar atau masuk bidang gambar. Bidang gambar kita adalah ini nih. Oke ya, teman-teman harus mengerti dulu sumbu koordinatnya ini sebelum masuk lebih jauh. Oke, nah ini adalah ini ya, bisa menggunakan kaidah tangan kanan, sumbu X yang ke sini, jempol, sumbu Z-nya yang ke atas, yang jari tengah, lalu yang Y-nya itu yang jari kedua ya. Oke, kita kembali lagi ke ini SAP-nya. Nah, karena kasus kita adalah sebuah balok sederhana yang memiliki sumbu X-nya adalah ke sini, tadi saya bilang yang horizontal, berarti butuh berapa grid, garis grid 1, 2, 3 ya teman-teman. Makanya nanti kita isikan di sininya adalah 3. Jadi jumlah garis grid untuk arah atau direction X, arah X-nya 3, lalu yang arah Y-nya kita lihat lagi, arah Y-nya tidak ada ya teman-teman, ini hanya 2 dimensi, jadi isikan saja 1. Ini harus 1 ya teman-teman, kalau 0 dia nanti ada warning. Jadi 1 yaitu artinya tidak ada yang searah garis Y-nya. Lalu Z-nya adalah, silakan lihat lagi, Z-nya tentunya juga 1 ya, jadi nggak ada tingkatnya, ini cuman 1 garis Z. Nanti kecuali kalau portal 2 dimensi gitu, Z-nya ada 1, 2 gitu ya. Ini beban ya, bukan portal nih, beban luar. Oke, jadi isikan lagi 1 ya, sepakat ya teman-teman, 1. Lalu grid spacingnya itu spasi untuk arah X ini ada berapa? Tadi kan garis gridnya ada 3, spasinya ada yang 6, ada 4. Nah, teman-teman bingung ya mau pakai yang mana? Ini bebas ya teman-teman. Kalau saya biasanya menggunakan nilai yang terbesar dulu, biar nanti yang terkecil bisa diganti. Begitu juga sebaliknya, itu tergantung kebiasaan. Dalam hal ini kita coba yang 6 aja ya, nanti pasti harusnya kan 6 dan 4. Nanti kalau kita 6 berarti 6 ke sini, 6 lagi sini, nanti ada gridnya itu ke sini, nanti kita bisa di move ya. Oke, berarti ini 6. Nah bener, ada 6, defaultnya sama. Lalu Y-nya kita isikan 1 ya, karena tidak ada yang searah sumbu Y. Lalu Z-nya juga, karena Z-nya cuma ada ini 1 grid line sumbu Z, maka kita isikan juga 1 ya spasinya, karena sama. Oke, 1. Nah ini ada first grid line location. Nah, ini artinya kalau di bahasa matematikanya adalah titik pusat koordinat. Kita isikan biasanya 0,0,0 ya. Oke, kita oke. Terus ini tertampillah 2 jendela aktif, 2 window. Di sini ada XY plane, lalu 3D view. Nah, kita kan sedang menghadapi kasus balok ini. Ini adalah sumbu X, yang ke atasnya adalah sumbu Z. Jadi kita gunakan sumbu XZ ya. Ini YZ-nya kita ganti. Caranya klik di sini dulu. Jangan di double klik. Oke, klik sekali aja. Lalu ganti menjadi XZ. Nah, di sini ada banyak nih. 3D, XY, XZ, YZ. Kita pilih XZ. Nah, udah.
Lalu yang ini 3D view. Nah 3D view ini hanya untuk kontrol ya, jadi untuk mengecek apakah imajinasi teman-teman sudah terbantu. Kalau hanya satu ini kayaknya kurang ya. Ini kan enak ada X ini, Z ke atas, Y yang keluar masuk bidang gambar. Oke, kita masukkan di sini ada frame balok ya, dari sini ke sini panjangnya 6 meter, di sini 4 meter. Nah ini kan tadi 4 meter, kita pasti nanti 6 meter ya, kan tadi kita masukin spasi arah X nya 6. Ini kita close saja karena nggak butuh, nanti kita bisa aktifkan. Nah sini ada zoom mengecilkan, zoom out, ini ada yang perbesar, zoom in, ini zoom out ya, yang minus itu. Nah kalau mau langsung full ini. Nah kita untuk menggambarkan bentuk dari balok itu, kita klik ini ya, draw frame cable element, kita gambar framenya dulu. Nah di sini ada jendela properties of object, ini silakan apa adanya dulu, nanti kita bisa ganti ya di bahasan berikutnya. Kita klik di sini, lalu kita klik di sini ya. Oke, ini adalah yang kalau sudah enter ya, ini adalah gambar yang ini dari sini ke sini. Nah sini ke sininya kan 4 meter, kita ubah dulu 4 meter ini menjadi 6 meter ya, awalnya menjadi 4 meter. Caranya kita cek ini, kalau masih ragu teman-teman klik di sini, klik kanan ya, klik kanan di sini, edit grid data. Nah di sini teman-teman pilih modify. Oke, mengubah atau modifikasi. Nah di sini 12 ya, harusnya adalah 0, di sini 0 ditambah 6, jadi di sini 6 tambah 4 10. Jadi ini harusnya 10 koordinat X-nya, bukan 12. Kita ubah ya menjadi 10. Caranya berarti teman-teman sebentar ini, bentar. Caranya gini. Klik di sini, ubah menjadi 10. Lalu teman-teman klik OK di sini ya. Oke. Nah, sini udah sesuai 10. Oke lagi. Nah, udah, jadi dia udah pindah ke kiri. Tadinya di sini, kira-kira sini menjadi mundur ke sini. Kita gambar lagi draw value element dari sini ya teman-teman. Nah kalau udah teman-teman klik enter. Nah di sini kita udah punya baloknya tapi tumpuannya belum, jadi kita gambar tumpuan sendinya 1, rollnya 2 ya. Caranya seperti ini. Kalau pertama kali kita klik ini tumpuannya, membuat tumpuan, lalu assign, jadi join ya tadi, karena di sini adalah join, klik join, lalu restrain. Nah di sini pentingnya, ulangi, join, restrain. Nah di sini restrain itu tumpuan artinya teman-teman, atau peletakan. Di sini teman-teman pilih sendi itu yang ini, kedua dari kiri. Oke, lalu klik kiri, klik OK. Nah di sini jadi sendi. Rollnya adalah di sini, titik B. Klik join di B, kalau mau hapus klik lagi. Nah gitu caranya. Lalu sama kayak tadi, assign, join, restrain, lalu pilih yang roll. Roll itu reaksi perlawanannya atau peletakannya hanya ada di sumbu vertikal yang tegak lurus. Oke ya, ini klik OK. Nah sini udah roll. Satu lagi di sini ya, roll lagi sama kayak tadi, klik joinnya di poin C, lalu klik assign, join, restrain lagi. Kalau roll ini lagi ya. Sudah. Oke, mungkin untuk pemodelan strukturnya sudah benar ya. Nanti untuk mengenai beban luar dari struktur balok ini 50 kN beban luar hidup. Ini DL dead load beban mati. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Oke, kalau sudah kita save dulu, biar barangkali terjadi hal yang tidak diinginkan seperti mati kehabisan baterai. Teman-teman sudah punya filenya, teman-teman silakan di save aja, bebas ya di sini. Misalkan teman-teman belajar SAP 2000, teman-teman silakan klik open. Nah di sini klik belajar modeling balok. Oke, klik save. Sudah. Untuk memastikan klik yang disket ini selesai. Oke, sekian, terima kasih, saksikan di video SAP
2000 berikutnya ya. Terima kasih. Happy watching. Thanks.